Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Tulabi rahmani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan pada pertemuan sebelumnya, pembahasan yang kita bahas pada materi sebelumnya juga itu masih berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bermalam di Gua Thur selama 3 malam lamanya, mereka akhirnya keluar dari gua tersebut dan melanjutkan perjalanan. Setelah merasa aman, setelah merasa orang-orang Quraisy sudah tidak lagi berada di sekitar persembunyian mereka, maka mereka pun keluar dari gua tersebut dan melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi at-tariqi ila al-Madinah, perjalanan ke Madinah. Thumma irtahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wartahala ma'ahuma Amir ibn Fuhairah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan bersama mereka juga ada Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah adalah seorang penggembala, Dan beliau banyak menggembala hewan-hewan ternak milik dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi untuk menyamarkan juga jejak dari Rasulullah dengan Abu Bakar, maka Abu Bakar memerintahkan Amir bin Fuhairah untuk sekedar mengiring mereka melepas keluar Rasulullah dengan Abu Bakar dari kota Makkah, supaya orang-orang Quraisy juga tidak terlalu curiga dengan jejak yang ditinggalkan oleh Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Amir bin Fuhairah ikut bersama keduanya. Wa akhadha bihimud dalil Abdullah ibn Ariqad ala tariqis sawahil. Dan mereka juga membawa seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Ariqad. Dan Abdullah bin Ariqad dia mengusulkan untuk menempuh perjalanan di sekitar atau melewati pantai supaya tidak terlalu terlihat oleh orang-orang Quraisy, karena jalan yang ditempuh saat itu bukan jalan utama ke kota Madinah. Jadi mereka mengelabui orang-orang Quraisy. Kalau seandainya orang-orang Quraisy mengejar mereka dengan jalur utama ke Madinah, mereka tidak akan bisa menemukan Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mereka menunjuk seorang penunjuk jalan, karena memang mereka tidak pernah melewati jalan tersebut. Taib, dukhulul Madinah. Lalu bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah? Qala Urwah bin Zubair rahimahullahu taala, sami'al muslimuna bil Madinati bi makhraj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Orang-orang Madinah, kaum muslimin yang sudah menunggu Rasulullah SAW di Madinah, mereka mendengar kabar bahwasanya Rasulullah telah keluar dari kota Makkah. Rasulullah dengan Abu Bakar berhasil keluar dari kota Makkah. Fakanu yaqduna kulla ghadatin ila al-harrah. Setiap pagi mereka bolak-balik ke jalan masuk kota Madinah.
Di sana mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Harrah makanun fi madkhalil Madinah. Tempat Al-Harrah ini adalah tempat di mana pintu masuk kota Madinah. Fayantadhirunahu hatta yaruddahum harrudh dhahirah. Di sana mereka menunggu dan menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka pun kembali ke rumah mereka karena sangat terik matahari yang sangat panas. Itu dilakukan berhari-hari oleh kaum muslimin kota Madinah. Fanqalabu yawman ba'dama atalu intidharahum. Lalu mereka kembali setiap hari, kembali esok harinya. Itu yang terus berulang-ulang dilakukan oleh mereka hanya untuk menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma awau ila buyutihim. Jadi setelah mereka berada di rumah mereka masing-masing, aufa rajulun min Yahud. Datanglah seorang dari Yahudi tiba-tiba. Ala utummi min altamihim li amrin yanzuru ilaih. Dia bergegas menuju kota Madinah dengan berteriak, dengan meluap-luap teriakannya, dengan lantang dia mengangkat suaranya. Karena apa? Li amrin yanzuru ilaih. Karena ada sesuatu yang dilihat oleh orang Yahudi ini, sesuatu yang dilihat, dan itu tidak ada lain kecuali hanya Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fa basara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia nyatanya memang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yamlikul yahudi an qala bi a'la sautihi. Jadi orang Yahudi ini dia mengangkat suaranya setinggi-tingginya, sekeras-kerasnya. Ya ma'asyiral Arab. Wahai kaum Arab. Wahai kaum Muhajirin. Wahai kaum Ansar. Hadza jaddukum ay syarafukum wa 'izzukum. Telah datang yang kalian mulia-muliakan. Telah datang yang kalian bangga-banggakan. Orang yang kalian tinggikan. Orang yang kalian menjadikan sebagai panutan. Alladzi tantadhirun, yang kalian tunggu-tunggu. Fakharajal muslimuna fatalaqaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dhahril hirrah. Kemudian kaum muslimin pun datang bergegas menuju tempat di mana mereka biasa menunggu dan bertemu dengan Rasulullah SAW di siang hari yang sangat panas. Mereka tidak peduli bagaimana panasnya siang tersebut. Yang mereka perhatikan, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana mereka bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena mereka setiap hari menunggu kedatangan beliau SAW. Qala Ibnu Al-Qayyim, wa kabbara al-muslimuna farhan biqudumihi wa kharaju liliqa'ihi fatalaqawhu wa hayyawhu bitahiyyatin nubuwah fa ahdaqu bihi mutifina hawlahu was-sakinatu taghshahu wal wahyu yanzilu alayhi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Mereka kaum muslimin kota Madinah maupun orang-orang muhajirin bergembira atas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyambut kedatangan Rasulullah dengan senang hati, dengan gembira. Tidak ada satupun orang Madinah saat itu yang tersisa kecuali mereka semua bergembira dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mereka tunggu-tunggu selama ini telah datang di kota mereka. Sampai mereka pun mengelilingi Rasulullah, mengepung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan rasa syukur, gembira terhadap kedatangan dan keselamatan Rasulullah atas kejaran dari orang-orang Quraisy. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل المدينة ومن ذلك اليوم سميت يثرب بالمدينة وكان يوما مشهودا أغر فقد ارتجت البيوت والسكك بأصوات الحمد والتسبيح. Jadi ketika Nabi telah datang, beliau pun disambut gembira oleh kaum muslimin, lalu berjalan masuk ke dalam kota Madinah. Maka sejak saat itu pula
kota yang awalnya disebut dengan Yathrib, maka berganti nama dengan kota Madinah dengan kedatangan Rasulullah SAW. Dan itu menjadi saksi yang penuh semangat. Semangat atas apa? Kaum muslimin bersemangat dalam menyambut pemimpin mereka, panutan mereka, contoh tauladan bagi mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad irtajat al-buyut was-sikak bi aswatil hamdi wat tasbih. Bahkan di sini dikatakan rumah-rumah, gang-gang terasa berguncang. Dengan apa? Dengan suara-suara syukur, dengan suara-suara tasbih atas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua berteriak, semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yamurru bidarin min duwaril ansar illa akhadha sahibuha bi khitamin rahilatihi wa da'ahu ila an-nuzul 'indah. Lalu Rasulullah ketika berjalan masuk kota Madinah, tidak ada satupun rumah yang tidak dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap penghuni rumah tersebut, pemilik rumah tersebut selalu fokus dengan rahilah, kendaraan beliau, onta beliau saat itu, kemana dia akan singgah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana rukub kendaraan saya ini, onta saya ini akan singgah, maka disitulah akan saya tempat tinggal saya, begitu. Semua orang memanggil untuk mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya. Siapa yang tidak ingin? Semua berkeinginan untuk mengajak Rasulullah tinggal di tempat mereka. Falam tazalin naqatu sa'iratun bihi hatta wasalat ila mawdi'i masjidihi fa barakat. Lalu unta ini terus saja berjalan sampai pada akhirnya berhenti dan singgah di sebuah tempat di mana tempat itu nantinya akan dijadikan sebagai masjid. Dan itu adalah Masjid Nabawi tentunya. Disitulah beliau Rasulullah SAW singgah sebentar karena ontanya berlutut. Maka disitulah Rasulullah mengatakan ini adalah tempat dan lokasi masjid kita nanti insyaallah. Thumma nahadat, lalu kemudian bangkit kembali. Fasarat qalilan, lalu berjalan. Thumma raja'at ilal mawdi'il awal fabarakat, lalu kembali setelah mutar, akhirnya ontanya tersebut kembali ke tempat asal, ke tempat awal mula onta tersebut berjalan. Lalu di sana dia berlutut. Fa nazala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala akhwali fi Bani Najjar. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kabilah Bani Najjar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyu buyutin ahluna aqrab. Rumah siapa di sini yang terdekat dari keluarga kita, dari kerabat kita? Faqala Abu Ayyub, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Fanazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di kota Madinah, beliau tinggal di rumah dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi begitulah, untuk menghindari adanya iri hati, adanya persaingan di antara kaum muslimin saat itu untuk bagaimana Rasulullah bisa tinggal di rumah mereka, maka Rasulullah melepas semuanya kepada ontanya. Di mana ontanya akan berlutut, maka disitulah Rasulullah akan tinggal. Itu salah satu cara Rasulullah SAW untuk menghindarkan konflik dari kaum muslimin itu sendiri. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah kisah singkat dari bagaimana Rasulullah SAW bisa berhasil lolos dari kejaran kaum muslimin untuk berhijrah ke kota Madinah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang menjadi materi kita pada kali ini. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.